Mengenal pahlawan nasional Indonesia, Cut Nyak-dien. Cut Nyak-dien lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah wilayah Enam Mukim diserang, ia mengungsi, sementara suaminya, Ibrahim Lamnga, bertempur melawan Belanda. Tewasnya Ibrahim Lamnga di Gletarum pada tanggal 29 Juni 1878 kemudian menyeret Cut Nyak-dien lebih jauh dalam perlawanannya terhadap Belanda. Pada tahun 1880, Cut Nyak-dien menikah dengan Teku Umar. Setelah sebelumnya, ia dijanjikan dapat ikut turun di medan perang jika menerima lamaran tersebut. Dari pernikahan ini, Cut Nyak-dien memiliki seorang anak yang diberi nama Cut Gambang. Setelah pernikahannya dengan Teku Umar, Cut Nyak-dien bersama Teku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Namun pada tanggal 11 Februari 1899, Teku Umar gugur. Hal ini membuat Cut Nyak-dien berjuang sendirian di pedalaman Melaboh bersama pasukan kecilnya. Usia Cut Nyak-dien yang saat itu sudah relatif tua, serta kondisi tubuh yang digerogoti berbagai penyakit seperti encok dan rabun, membuat satu pasukannya yang bernama Panglaut melaporkan keberadaannya karena merasa iba. Ia akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Di sana, ia dirawat dan penyakitnya mulai sembuh. Keberadaan Cut Nyak-dien yang dianggap masih memberikan pengaruh kuat terhadap perlawanan rakyat Aceh, serta hubungannya dengan pejuang Aceh yang belum tertangkap, membuatnya kemudian diasingkan ke Sumedang. Cut Nyak-dien meninggal pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Cut Nyak-dien dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Enam Mukim, pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teku Nanta Setia, seorang Ulebalang Enam Mukim. Sedangkan ibunya merupakan putri Ulebalang Lampage. Cut Nyak-dien memperoleh pendidikan pada bidang agama yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama dan keterampilan rumah tangga yang dididik dengan baik oleh orang tuanya. Pada usia 12 tahun, ia dinikahkan oleh orang tuanya dengan Teku Ibrahim Lamnga. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh. Dari kapal perang Citadel, perang Aceh pun meletus. Pada perang pertama, Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polem dan Sultan Muhammad Shah bertempur melawan Belanda yang dipimpin oleh Johan Harman Rudolf Kohler. Saat itu, Belanda mengirim 3.198 prajurit. Lalu pada tanggal 8 April 1873, Belanda mendarat di pantai Cereman di bawah pimpinan Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan, sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873.
Pada tahun 1874 sampai 1880, di bawah pimpinan Jenderal Van Soeten, daerah Nam Mukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873. Sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Cut Nyak dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya pada tanggal 24 Desember 1875. Suaminya selanjutnya bertempur untuk merebut kembali daerah Nam Mukim. Ketika Ibrahim Lamengam bertempur di Glutarum, ia tewas pada tanggal 29 Juni 1878. Hal ini membuat Cut Nyak sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Teku Umar, tokoh pejuang Aceh, melamar Cut Nyak. Pada awalnya, Cut Nyak menolak. Namun karena Teku Umar mempersilakannya untuk ikut bertempur dalam medan perang, Cut Nyak akhirnya menerimanya dan menikah lagi dengan Teku Umar pada tahun 1880. Hal ini menguatkan moral semangat perjuangan Aceh melawan kafir Belanda, yang nantinya Cut Nyak dan Teku Umar memiliki anak yang diberi nama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fi sabilillah. Tahun 1889, Teku Umar gugur tertembak peluru. Ketika Cut Gambang, anak Cut Nyak menangis karena kematian ayahnya, ia ditampar oleh ibunya yang lalu memeluknya dan berkata, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid." Cut Nyak lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Melaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Selain itu, Cut Nyak sudah semakin tua. Matanya sudah mulai rabun dan ia terkena penyakit encok dan juga jumlah pasukannya terus berkurang serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Anak buah Cut Nyak yang bernama Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena ia merasa iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak di Betong Lasego. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Din berusaha mengambil rencong dan mencoba untuk melawan musuh. Namun, aksi Din berhasil dihentikan oleh Belanda. Cut Nyak ditangkap, sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Setelah ditangkap, Cut Nyak dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di sana. Penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh. Namun, Cut Nyak akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Din dibawa ke Sumedang bersama dengan tahanan politik Aceh lainnya dan menarik perhatian Bupati Suryatmaja. Selain itu, tahanan laki-laki juga menyatakan perhatian mereka pada Cut Nyak. Tetapi tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas tahanan. Ia ditahan bersama ulama bernama Ilyas yang segera menyadari bahwa Cut Nyak merupakan ahli dalam agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak
meninggal karena usianya yang sudah tua. Makam Ibu Perbu baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh yang saat itu adalah Ali Hasan. Ibu Perbu diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden Indonesia nomor 106 pada tahun 1964.